Dan dari bola, saudara kita beralih ke aksi korporasi perusahaan infrastruktur logistik negara. Menteri BUMN Erick Thohir pertengahan bulan lalu merombak komposisi direksi Pelindo 1. Lalu bagaimana dengan target tahun ini? Apa yang kemudian jadi prioritas dari Pelindo 1? Kompas Bisnis sudah bergabung bersama dengan Direktur Utama Pelindo 1, Bapak Prasetyo. Halo, selamat pagi. Pak Prasetyo, apa kabar? Selamat pagi, Oke. alhamdulillah kabar baik. Oke, kabar baik ya, alhamdulillah Pak. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dulu sudah mengemban tugas yang baru per 15 Maret lalu Pak. Jangka pendek dulu dari rencana jangka pendek Anda sebagai Direktur Utama dan kemudian tugas apa yang diamanatkan kepada Anda dari Menteri BUMN? Kami memang tetap melanjutkan program-program yang telah direncanakan manajemen sebelumnya, antara lain program-program yang terkait dengan revenue enhancement, effectiveness, cost effectiveness, kemudian juga ke operation excellence. Dan selain itu kita juga melakukan percepatan-percepatan untuk program-program yang memang menjadi prioritas kami, salah satunya di Kuala Tanjung. Itu, Mbak. Oke, karena Bapak sudah menyinggung Kuala Tanjung nih, Pelabuhan Kuala Tanjung salah satu yang juga jadi fokus Pelindo 1. Apa saja kelebihan lokasi ini selain karena letaknya yang ada di Selat Malaka, jalurnya cukup strategis, kemudian jalur terpadat logistik di dunia? Ya, jadi Kuala Tanjung ini kan terletak di Pulau Sumatera. Kalau bagi saya sih Pulau Sumatera ini sebuah potensi yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Sumatera ini raksasa yang tidur, karena lokasinya seperti Mbak sampaikan tadi, lokasinya ada di Selat Malaka, jalur logistik tersibuk di dunia, dan ini merupakan jalur traffic connectivity logistik menghubungkan antara Eropa, Amerika ke China, ke Asia. Nah, ini tentunya harus dimanfaatkan potensi ini dengan kekuatan hinterland Pulau Sumatera yang begitu besar. Pulau Sumatera lebih besar dari Malaysia dengan 10 provinsi. Ini yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan kami optimalkan dan kami percepat untuk optimalisasinya. Oke, Pak boleh diinformasikan kepada kami perbedaan kondisi Kuala Tanjung sebelum ada pandemi COVID-19 dan sesudah ada pandemi COVID-19? Baik, Kuala Tanjung ini beroperasi di pertengahan tahun 2019. Memang untuk sebuah bisnis infrastruktur itu starting pertama untuk operasi ini tidak terlalu besar ya untuk trafiknya, tetapi sebenarnya dibandingkan dengan 2020 trafik yang tercapai tahun ini sampai dengan Februari ini kita growth-nya cukup menggembirakan, Pak. Oh, gitu. Jadi Okay. mulai dari sejak operasi 2019 sampai dengan 2020 akhir sampai dengan Februari ini 2021 itu cukup menggembirakan secara trafiknya. Sudah menunjukkan grafiknya kemudian bisa kita katakan naik begitu ya Pak ya? Ya. Kita untuk dibandingkan dengan 2019 awal sampai akhir 2020 trafik untuk kontainer naik sekitar 125%, Mbak. Kemudian untuk curah cair 259%. Ini yang cukup menggembirakan. 125%. Padahal kalau kita tahu banyak juga negara-negara yang saat ini sebenarnya di tahun 2020 bahkan di 2021 ini di awal masih ada yang lockdown ya Pak? Iya. Karena memang Kuala Tanjung ini kita branding sebagai Indonesia Logistik and Supply Chain Hub. Sehingga orang sudah pelaku-pelaku bisnis logistik sudah mulai terinformasi dengan keberadaan Kuala Tanjung. Sehingga mereka memanfaatkan Kuala Tanjung sebagai salah satu hub untuk logistik mereka. Apakah menurut Anda apakah sudah optimal? Kalau kita lihat kan sebenarnya Kuala Tanjung ini punya kelebihan gerbang logistik global, ada di sana semua. Apakah ini sebenarnya sudah optimal menurut Anda? Masih belum, Mbak. Oleh karena itu tugas kami adalah melakukan percepatan untuk optimalisasi. Kita Pelabuhan Kuala Tanjung ini terintegrasi dengan kawasan industri. Ini yang merupakan kekuatan kita untuk melakukan atau meningkatkan utilisasi dari Pelabuhan Kuala Tanjung. Nah, hinterland kami selain kawasan industri di Kuala Tanjung, kita juga ada kawasan industri Semanggi yang berjarak hanya 40 kilo. Nah, ini didukung dengan pengembangan infrastruktur dasar
infrastruktur darat, yaitu adanya jalan tol, jalur kereta api yang saat ini dibangun oleh pemerintah, maka potensi Kuala Tanjung ini sebagai hub ini cukup besar. Sehingga ini mampu meningkatkan utilisasi dari Pelabuhan Kuala Tanjung dan menjadikan Kuala Tanjung sebagai gerbang logistik Indonesia ke jaringan logistik global. Ada nilai lebih di sana. Kemudian juga tadi Anda sempat mengatakan Pak Dirut soal integrasi di sana. Tapi kenapa Kuala Tanjung ini masih belum optimal dari kapasitas 600.000 TEUs, baru 78.000 TEUs atau sekitar baru 11% saja Pak yang bisa dimanfaatkan. Apa kendala terberatnya? Ya, sebenarnya kembali lagi bahwa infrastruktur atau bisnis infrastruktur ini adalah bisnis yang long term. Kita tanpa ada dukungan infrastruktur yang lain, seperti tadi saya sampaikan, tanpa ada dukungan jalan tol, kereta api, dan pengembangan kawasan industri, tentunya Kuala Tanjung ini tidak akan berkembang secara optimal. Nah, itulah yang akan tugas kami yang akan kami percepat, pengembangan kawasan industri, kemudian pemerintah dengan tugasnya yaitu mempercepat connectivity jalan tol, kemudian juga kereta api. Ini harapannya dengan connectivity yang lengkap, maka kita bisa bersaing dengan Malaysia. Kita tahu bahwa di Selat Malaka ini hampir 120.000 kapal per tahun. Nah, ini yang belum kita manfaatkan secara optimal. 120.000 kapal ini harusnya bisa kita manfaatkan. Katakanlah kita ada bunkering bisnis yang ada di Kuala Tanjung. Maka kapal-kapal yang sejumlah 120.000 itu, katakanlah 30%-nya aja bunkering di tempat kita, di Kuala Tanjung, itu sudah membuat kita happy. Nah, ini sebabnya yang connectivity ini sangat penting bagi pengembangan Kuala Tanjung. Oke, connectivity jadi penting Pak. Kemudian kalau kalau rencana dari Pelindo 1 sendiri untuk tantangan itu secara jangka pendek dan jangka panjang, apakah ada juga kemungkinan membutuhkan bantuan support Pelindo 1 misalnya pendanaan dari SWF mungkin? Ya, kami sudah berdiskusi dengan SWF terkait dengan percepatan pengembangan kami di Kuala Tanjung, sehingga nantinya harapannya bantuan atau support dari pemerintah melalui SWF ini bisa meningkatkan percepatan itu. Karena memang saat ini pendanaan ini sangat penting ya. Karena untuk pengembangan kawasan industri, untuk pengembangan hinterland yang ada di belakang Kuala Tanjung ini, itu sangat penting bagi kami. Oke. Kita sekarang bicara soal target 2021 nih Pak. Dan yang menjadikan Kuala Tanjung ini sebagai industrial estate yang diminati oleh para investor. Sudah berapa banyak sebenarnya yang bermitra, lalu siapa lagi yang sedang dipepet untuk diajak kerjasama Pak Dirut? Ya, memang ada beberapa mitra strategis kami yang internasional, mitra strategik internasional yang terkait dengan bisnis logistik. Salah satunya adalah DHL Global Forwarding. Ini sudah ada MOU dengan kami. Rencananya memang nantinya DHL Global Forwarding ini akan menjadikan Kuala Tanjung ini sebagai hub logistik mereka. Nah, ini tentunya akan bisa meningkatkan utilisasi dari Kuala Tanjung ini. Kemudian juga ada beberapa mitra strategik kami dari Asia, kemudian dari internasional ini juga bisa meningkatkan dan meningkatkan percepatan optimalisasi dari Kuala Tanjung ini. Oke. Peningkatan optimalisasi dari Kuala Tanjung sebagai gerbang logistik dunia. Pak Dirut, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Pak Prasetyo, oke, kita sudah bergabung lagi ya Pak. Pak, tadi kan saya bicara dengan salah satu jurnalis Kompas TV yang ada di Stasiun Pasar Senen. Kita bicara soal liburan, kemudian juga adanya peningkatan penumpang seperti libur panjang dan juga nanti kalau ada mudik, meskipun juga sebenarnya mudik sudah dilarang. Pak, kalau di Kuala Tanjung sendiri, apakah juga tersedia? Apakah ini juga pelabuhan untuk penumpang artinya? Di Pelabuhan Kuala Tanjung memang tidak ada untuk pelabuhan penumpang ya. Jadi itu khusus untuk barang. Utamanya kontainer dan juga curah cair. Karena kita lihat bahwa memang Sumatera ini sangat besar potensi untuk CPO-nya. Jadi memang harapannya Kuala Tanjung ini sebagai hub untuk CPO, untuk curah cair.
Dan yang paling potensi lagi juga besar potensinya adalah kita akan menjadi hub untuk energi, itu oil and gas. Jadi gitu. Oil and gas, energi juga. Oke, Ya. kalau kita lihat kan di Sumatera Utara juga Pelindo juga punya pelabuhan Belawan. Kita tahu sama-sama. Nah, bagaimana dengan pengoptimalan pelabuhan ini jika ada Kuala Tanjung? Jadi begini, Kuala Tanjung dan Belawan ini memiliki hinterland yang berbeda. Kalau Kuala Tanjung ini ada kawasan industrinya di belakangnya, yaitu dengan luas 3.400. Kemudian juga ada Semangke dengan total luasan 2.100 hektar. Dan juga industri-industri yang dari Sumatera, dari Kuala Tanjung ke bawah, ke selatan. Tetapi kalau untuk di Belawan, ini hinterlandnya adalah dari Medan ke utara, Medan ke atas. Di Belawan ada kawasan industri Medan, juga ada beberapa kawasan industri, kemudian juga di ke arah Aceh ini juga potensi untuk kawasan industrinya juga cukup besar, sehingga Kuala Tanjung dan Belawan memang mempunyai hinterland yang berbeda. Cuman memang dari Belawan kapasitasnya tidak akan kami kembangkan lagi, kita mengoptimalkan dari yang sudah ada. Tetapi untuk Kuala Tanjung kita push, kita optimalkan kapasitasnya sehingga nantinya memang akan menjadi future port dari Sumatera nantinya Kuala Tanjung dengan dukungan-dukungan infrastruktur yang ada, jalan tol, kereta api, kemudian connectivity dengan Kuala Namu. Ini sangat potensi Kuala Tanjung menjadi hub untuk logistik. Itu yang menarik DHL untuk kenapa mereka mau masuk ke Kuala Tanjung. Gitu, Mas. Jadi integrasi dengan sarana transportasi itu juga nanti yang harus terus dikejar ya? Iya, iya. Gitu. Oke, kalau misalnya target untuk keuangan, kinerja keuangan dari Pelindo 1 bagaimana Pak di tahun ini? Di tahun ini walaupun kita menghadapi pandemi, kita optimis, Mbak. Kita optimis untuk bisa mencapai target yang lebih baik dari tahun kemarin, dari tahun 2020. Karena apa? Karena secara traffic memang untuk walaupun ada pandemi, untuk domestik ini kontainer ini naik sekitar 4-5%. Nah, ini tentunya kami optimis sekali dengan adanya program pemerintah vaksin ini akan menjadikan perekonomian akan pulih kembali. Dan pelan-pelan di tahun 2021 ini kita bisa meraih target yang lebih baik dari tahun kemarin. Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung. Ya. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami Direktur Utama Pelindo 1, Pak Prasetyo, pagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak Prasetyo. Salam sehat. Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.